Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi rekan-rekan. Nah, kalau kalian lihat video ini, berarti kalian udah berhasil menuhin reward buat kuliah via WhatsApp group. Oke, karena kuliah WhatsApp group, saya jelasinnya pakai video. Oke. Nah, ini harus disimak baik-baik rekan-rekan karena nanti dalam penjelasan ini bakal ada nama-nama yang kakak sebut dan harus menjawab pertanyaan. Jadi sistemnya hampir sama kayak kemarin ya. Cuman kemarin kan nggak jadi video karena kakak nggak bisa up, sinyalnya jelek, jadi diganti Word. Nah, sekarang karena udah bisa jaringannya, jadi harap disimak dan dijawab pertanyaannya bagi yang kakak sebutkan namanya. Oke, langsung aja di sini kita bakal bahas tentang utang obligasi. Kakak gak bakal jelasin panjang lebar karena kalian sudah lihat videonya punya Eyang. Jadi utang obligasi di bab 9 ini bakal masuk ke materi UAS. Oke, jadi utang obligasi ini mesti ada pengertiannya juga, ada karakteristiknya, dia ada tanggal bunga, ada kuponnya, dan lain-lain. Ini bisa dibaca sendiri di modul masing-masing. Kemudian di sini ada beberapa alasan penerbitan dari obligasi. Nah, dan di sini ada beberapa transaksi dari utang obligasi. Oh iya, sebelumnya saya tekankan kalau di materi obligasi yang kemarin, yang kalian ngerjakan di Word itu, di situ kita sebagai investor. Oke, kita sebagai investornya. Tapi di bab utang obligasi, bab 9 ini, kita sebagai emitennya, sebagai investi, sebagai perusahaannya. Jadi kita yang mengeluarkan utang obligasi, kita yang menjual obligasi. Kalau kemarin kita yang membeli obligasi gitu. Jadi kemarin kita sebagai investor, tapi di sini kita sebagai perusahaan yang bakal ngeluarin atau menjual obligasi gitu, sebagai investi. Oke, jadi jangan kebalik ya. Nah, seperti kakak bilang tadi, ini ada transaksi penjualan obligasi. Kalau yang kemarin itu transaksi pembelian obligasi, kalau sekarang penjualan. Terus ada pembayaran bunga, pelunasan utang obligasi, dan penarikan obligasi. Jadi obligasi juga bisa ditarik ya sebelum jatuh tempo. Oke, first kita bakal bahas transaksi tentang penjualan obligasi. Nah, yang perlu kalian tahu, penjualan obligasi ini ada dua jenis. Ada yang pas tanggal bunga, ada yang di antara tanggal bunga. Kalau misalnya pada tanggal bunga, misalnya nih kalian membeli tanggal 3 April. Nah, kebetulan tanggal 3 April itu waktunya pembayaran bunga. Nah, itu tepat tanggal bunga. Tapi kalau di antara, misalnya bunganya tanggal 3 April dan 3 Juli, misalnya kalian belinya tanggal 1 Mei, tengah-tengah kan, nah itu berarti di antara tanggal bunga. Oke. Nah, selain itu, di antara tanggal bunga ataupun pada tanggal bunga itu, penjualannya bisa sebesar nilai nominal, atau bisa lebih besar, atau lebih kecil dari nilai nominal. Nah, di sini kakak bahas dulu penjualan pada tanggal bunga ya. Pada tanggal bunga yang penjualannya itu sebesar nilai nominal. Jadi kan harus tahu jenisnya dulu. Nah, di sini PT Agro menerbitkan dan menjual obligasi tanggal 2. Terus pembayaran bunganya tanggal 2 juga. Nah, ini berarti bertepatan tanggal bunga. Nah, PT Agro ini menjual sebesar 100 juta, sebesar nilai nominalnya. Nah, berarti dia bertepatan tanggal bunga dan penjualannya sebesar nilai nominal. Ya, itu aja ya. Mungkin kalian sudah jelas juga di videonya Eyang. Pokoknya kalian harus bisa mengidentifikasi dulu. Kira-kira ini bertepatan tanggal bunga enggak? Kalau sudah diketahui, yang kedua, step yang kedua, kalian harus tahu apakah di soal itu dijualnya sebesar nilai nominal atau justru lebih besar atau lebih kecil, karena perhitungannya berbeda. Ya, 100 juta, kas terhadap utang obligasi. Kenapa Kak kok 100 juta? Ya, karena dia kan jualnya sebesar nilai nominalnya, 100 juta. Tapi kalau kita jual saat tanggal bunga, tapi harga jualnya itu di atas atau di bawah nilai nominal, nah ada agio atau disagio. Ayo apa agio disagio? Kalau agio itu jualnya di atas nilai nominal, kalau disagio di bawah nilai nominal. Tuh ya, jadi dia jualnya nggak pas 100 juta, nggak pas nilai nominalnya, tapi bisa kurang atau bisa lebih. Nih, kalau agio di kredit, disagio di debit.
Sambil dibaca juga modulnya, ini kakak jelasin cepet aja. Nah, misalnya kita jual nih, PT Agro jual harganya 110 juta, padahal nominalnya 10 juta. Nah, KC-nya berapa selisihnya? 10 juta kan? Lebih besar harga jualnya. Kalau lebih besar harga jualnya, berarti dia agio. Agionya 10 juta, sebesar selisihnya tadi. Tapi kalau misalnya dia jualnya 95 juta, di mana lebih kecil dari nilai nominalnya kan 100 juta nih. Berarti dia ada selisih 5 juta, berarti dia disagio, karena harga jualnya lebih kecil dari nominal. Disagio di debit. Oke, dan sekarang kita bakal belajar transaksi penjualan obligasi di antara tanggal bunga. Nah, kalau ada di antara tanggal bunga, berarti dia harus menghitungkan yang namanya bunga berjalan. Ya, tadi masih gampang ya, karena tanggalnya masih sama kayak tanggal bunga, cuman tinggal dilihat ada selisih atau enggak antara harga jual dan nominalnya. Nah, sekarang di sini karena transaksinya tanggal bunga, seperti yang kakak di antara tanggal bunga, seperti yang kakak bilang tadi, ada bunga berjalan. Di sini ada dua pendekatan, ada laba rugi dan neraca. Oke, next. Ya, untuk pendekatan laba rugi itu nama akunnya beban bunga, tapi kalau di neraca utang bunga. Dan dipilih salah satu saja. Kalau misalnya pakai pendekatan laba rugi, ya udah laba rugi terus. Kalau misalnya neraca terus. Itu ya. Nah, apabila transaksi penjualan tidak bertepatan tanggal bunga dan harga jual sebesar nilai nominalnya, maka ada bunga perjalan yang diperhitungkan. Oke, kita langsung ke contohnya. Nah, jadi walaupun dia jualnya sama seperti nilai nominalnya, tapi tetap ada bunga berjalan karena dia tidak sesuai atau tidak bertepatan tanggal bunga. Ini ya, tanggal 1 Mei kita jual sebesar nilai nominal, bunga yang dibayar 2 Januari. Berarti beda kan ya, tidak tepat pada tanggal bunga. Ya udah masukin aja utang obligasinya ini nominalnya 100 juta. Habis itu biaya bunganya 4 juta dan kas yang masuk adalah 104 juta. Jadi dijual sebesar nilai nominalnya nih 100 juta. Termasuk juga ini tinggal ganti akunnya, ini biaya bunga, yang ini utang bunga. Nah, dapat dari mana perhitungannya? Ini harga jual obligasinya 100 juta sebesar nilai nominal. Terus ada bunga berjalan, itu kita hitung dari, mungkin kakak gambar dulu cepat-cepat. Set. Nih, bunga dibayar 2 Januari. 2J gini ya. Ini 2 Januari ini bunganya. Nah, habis itu kita beli tanggal 1 Mei. Maaf, kita jual. Kita jual di sini. Nah, berarti ada bunga berjalan. Yang harusnya bunganya dibayar di sini, kita baru beli di sini. Berarti ada bunga berjalan dari sini ke sini. Coba dihitung dari Januari ke 1 Mei. 1 Mei loh ya. Berarti Januari, Maret, April. April akhir udah 3 bulan. Karena Mei-nya ini masih tanggal 1, masih 1 hari doang. Berarti 3. Oh, sorry. Januari, Februari, Maret, April. Jadi ada 4 bulan. 4/12 ya. 1 tahun kan 12 bulan kali bunganya. Bunganya sudah ada tadi 12% kali nominal. Udah. Tinggal ditambah deh. Nah, jadi jumlah kas yang kita terima. Gitu. Oke, next. Ke bawah lagi. Nah, kalau tidak bertepatan dengan tanggal bunga, harga jualnya di bawah atau di atas, berarti tetap dihitungkan bunga berjalannya, dan juga dihitung agio, disagionya, selisihnya tadi. Kalau misalnya dia jualnya di atas atau di bawah nilai nominal. Sama kayak tadi nih, perhitungannya sama ya, awalnya 114 juta, persis kayak yang tadi di atas. Nah, habis itu, karena dia jualnya 110 juta, nominalnya kan 100 juta nih, berarti dia ada selisih kan, 10 juta, lebih tinggi yaitu agio. Nih, agio, kita hitung agionya 10 juta. Masukin deh, tinggal nambahin agio doang nih, di bawah. Tadi kan cuma biaya bunga, utang, sama kas kan. Nah, karena di sini dia jualnya di atas nominal, berarti dia muncul akun agio 10 juta. Ini ditambah ya, ini 114 juta.
Tuh, begitu juga dengan pendekatan raca, cuman beda utang bunga dan biaya bunga. Nih, itu kok di atas nominal. Kalau ini dia jualnya di bawah nominal, 95 juta, berarti ada disagio. Disagio ada di mana? Di debit. Nih. Oke, penjualan selesai. Kita stop dulu untuk akun penjualan. Nah, sekarang kakak punya soal. Ini dia soalnya bisa di screenshot terlebih dahulu atau ya nanti kalian buka YouTube ini lagi aja. Nah, kakak bacain dulu ya. PTX akan mendanai sebagian kegiatan usahanya dengan menerbitkan dan menjual obligasi, di mana obligasi tersebut nilai nominalnya 5 juta per lembar. Per lembar loh ya, 5 juta nominalnya. Jangka waktunya 5 tahun, bunganya 10%. Bunga kalau di obligasi itu bisa disebut juga dengan kupon ya. 10% per tahun yang bakal dibayar 1 April dan 1 Oktober. Oke. Nah, tanggal 3 April, PTX ini menjual obligasi sebanyak 1.000 lembar dengan kurs 102. Nah, sekarang kakak pingin kalian mengerjakan jurnal untuk penjualan obligasi terlebih dahulu, seperti yang kakak udah jelasin. Nih, kakak bantu identifikasi dulu ya. Kita jual tanggal 3 dan tanggal bunganya itu 1 April dan 1 Oktober. Kira-kira dia bertepatan atau enggak? Bertepatan kan? Bertepatan tanggal bunga. Nih, 3 April sama 1 April. Walaupun kecil 2 hari itu enggak apa-apa. Masih dianggap bertepatan tanggal bunga. Oke, bertepatan tanggal bunga ya. Jadi sudah tahu mau pakai yang mana. Sekarang, karena dia bertepatan tanggal bunga, maka tidak ada bunga berjalan. Oke, lanjut. Kita lihat apakah ada agio atau disagio. Jadi kalian harus tahu dulu ada bunga berjalan atau enggak, dia agio atau disagio. Kita lihat di sini nilai nominalnya 5 juta per lembar. Dan di sini dia jual obligasinya sebanyak 1.000 lembar, kursnya 102. Nah, itu kalian hitung dulu harga jualnya. Kurs kali lembar kali nominal gitu. Nah, nanti kalian bakal tahu apakah dia agio, apakah dia disagio, ataukah dia sama dengan nilai nominalnya. Itu ya, 5 juta kali 1.000 nih. Berarti kalau mau tahu nilai nominal total. Oke, silakan untuk penjualan obligasi yang mengerjakan adalah Aprilia, terus yang kedua Hanifah, ketiga Nanda Kartika, itu 3 orang ya. Terus kakak butuh 3 anak lagi bebas, bakal dapat poin keaktifan jika benar semuanya ya, untuk 6 anak ini. Jadi 3 orang itu ada Hanifah, Aprilia, Nanda Kartika, dan 3 anak lagi bebas. Untuk penjualan obligasi dulu aja. Selamat mengerjakan.